Masih Pak, masih. Oke. Terima kasih. Jadi perangkat lunak tuh sebetulnya simpelnya aplikasi. Tapi apa sih isinya? Ini yang ada di aplikasi itu semua bahasa pemrograman yang terkait instruksi. Yang terkait dengan instruksi. Instruksi mau ngapain aja tergantung topiknya. Mau buka, mau tutup, mau terkait dengan data, fungsi dari aplikasi itu yang akan bekerja. Jadi pada dasarnya itu instruksi. Jadi perangkat lunak itu adalah kumpulan programming yang terkait dengan instruksi yang ada di sebuah aplikasi. Isinya ada struktur data, gitu. Ada struktur data, ada manipulasi data, misalkan manipulasi informasi, ada yang terkait dengan sistem operasinya, ada yang terkait dengan dokumen-dokumennya. Nah, itu isinya gitu. Simpelnya kalau secara teori ini, program yang bila dieksekusi memberikan fungsi yang berkaitan dengan aplikasi tersebut. Perangkat lunak merupakan struktur data, ya, karena ada beberapa data yang dimodifikasi di situ. Perangkat lunak merupakan dokumen, betul, karena ada record, ada rekaman, ada report, dan seterusnya. Ya, itu perangkat lunak. Ada dua kategori, yang diminta sama yang disengaja dibikin, nah, gitu. Yang diminta itu berdasarkan pesanan. Jadi ada perusahaan pesan ke konsultan, gitu, konsultan, bikinin aplikasi ini dong. Nah, itu. Ada yang umum, yang di Play Store, nah itu umum tuh. Jadi bikin aja, lempar ke Play Store, silakan. Orang mau pakai boleh, nggak boleh. Bahkan ada yang dijual. Aplikasi-aplikasi akuntansi awalnya umum, gitu, dibuat. LMS umum dibuat, silakan. Yang berminat, ayo berbayar, gitu ya. Nah itu umumnya gitu. Ada berdasarkan permintaan, ada yang sengaja memang dibikin. Ini yang penting, gitu. Jadi perangkat lunak itu enggak cuma saat ini, gitu loh. Jadi jangan bikin perangkat lunak yang selesai pada saat ini, jangan. Gimana caranya perangkat lunak itu bisa diupdate? Nah, kalau nggak bisa diupdate, selesai. Begitu masuk Play Store, selesai, buang lagi Play Store. Jangan, nggak begitu, gitu. Bisa diupdate. Makanya ketika membuat perangkat lunak ya harus dipikirin minimal 5 tahun ke depan, minimal, gitu. Jadi paling nggak bisa ada pengembangan. Ini nggak pernah dibilang nggak pernah usang. Kenapa nggak pernah usang? Anda pernah ingat mungkin Windows 98, Windows 95 mungkin kalau udah lahir, Windows XP, gitu. Jangan begitu Anda lahir Anda kenal Windows 10, gitu, jangan. Karena ada tuh dulu masih kepake nggak? Masih ada saat ini, misal. Ya mungkin ada yang juga yang hilang, ada juga, gitu. Tapi ada umurnya, paling tidak ya 10 tahun tuh masih bisa normal lah, gitu. Nah itu. Jadi dia bisa dikembangin, jangan selesai pada saat ini, gitu. Dia bisa kembangin. Yang ketiga nih, dibuat secara custom. Artinya bukan ketika ada produk yang dibikin, gitu. Nah itu nanti jenisnya. Ada produk, ada softwarenya, ya itu nanti ada jenisnya tuh. Tapi yang biasanya ya, ketika buat beda, dirancang sendiri, gitu. Itu karakteristik perangkat lunak. Ini nanti Anda bisa baca mulai dari awal sampai sekarang, teknologinya canggih-canggih, gitu ya. Dulu pertama kali katanya komputer sebagai penghitung, kalkulator.
Nah, fungsinya sebagai kalkulator. Habis itu terkait dengan custom data. Habis itu terkait dengan jaringan, karena harus sharing. Habis itu bagaimana terkait dengan bisa dipakai sekian banyak, terdistribusi. Sekarang udah, kalau saya bilang sih udah teknologi termasuk hebat. Jantung mau mati bisa dideteksi, coba dideteksi doang, matinya kapan kita kan nggak tahu gitu. Dideteksi, wah ini kira-kira 3 minggu lagi mati, nah gitu. Begitu 3 minggu nggak mati-mati gitu ya. Artinya bisa diprediksi gitu. Ya nggak asal bikin sistem, tapi ya itulah, nantinya udah ada dideteksi. Wah ininya rusak gitu ya. Orang pinter bisa di prediksi nilai tertinggi di kelas ini misalkan ada, bohong apa enggak ditempel-tempel, ayo jawab, bohong lu kan gitu, ketahuan ada indikator dari situ. Siapa yang bekerja? PL, perangkat lunak. Sekarang udah canggih, sampai ngambil sampel di planet lain gitu, walaupun robot yang bekerja, tapi kan ada PL-nya gitu. Nah, sekarang udah canggih, mulai dari artificial intelligence-nya, sistem pakarnya, sistem pengambilan keputusan, jaringannya. Jadi jangan sekupnya ketika kita bicara PL adalah bicara perangkat lunak, kita taunya sistem basis data, jangan semua. Nah, ini perkembangannya. Ada beberapa tipe. Kadang saya suka iseng. Mahasiswa bikin perancangan aplikasi sistem. Nah, saya suka tanya tuh, apa sih yang dimaksud dengan aplikasi, apa yang dimaksud dengan sistem, apa bedanya dengan software. Nah kan, itu kalau ditanya suka masing-masing ngambang tuh jawabannya. Aplikasi apa, sistem informasi apa, software apa gitu. Tipe perangkat lunak itu kumpulan program, kumpulan instruksi yang akan dieksekusi oleh perangkat. Dirancang perangkat lunak berkaitan dengan struktur data, dokumen, dan seterusnya. Tipenya bagaimana, karakteristiknya ada, tipenya ada. Terkait dengan perangkat lunak yang berhubungan dengan sistem, ya terkait dengan sistem ada. Terkait dengan up to date, real time, ATM real time, Google Form real time. Banyak sekarang udah aplikasi-aplikasi real time yang nggak bisa di manipulasi lagi, semua real time ada. Terkait dengan bisnis ada. Wah, ini udah kenceng-kenceng ini sekarang, apalagi lagi zaman pandemi, lagi kenceng-kencengnya. Termasuk salah satunya adalah apa ya, ada yang enggak gitu, Peduli Lindungi. Nah, coba Anda bayangin, silakan, wajib 250 juta penduduk Indonesia, taruhlah setengahnya melek teknologi, dan ada kewajiban untuk pakai Peduli Lindungi. Habis semua Play Store aplikasi yang ada di itu, kenyang Peduli Lindungi. Coba cek berapa hasil downloadnya, swing langsung 2 juta, 3 juta, 4 juta. Anda bikin sistem informasi, begitu upload ke Play Store, belum tentu setahun itu misalkan gitu ya 10.000 orang gitu yang download gitu ya. Tapi begitu Peduli Lindungi muncul, coba lihat. Wajib gak? Wajib ya. Tapi kalau kita sekali lagi kita bicara kacamata teknik informatika. Kita nggak bicara cakupan lain ya. Ini salah satu jenis yang terkait dengan aplikasi. Terkait dengan engineering,
Ada aplikasi pengukur gempa, kita sering tahu tuh. Ada aplikasi yang bisa ngedeteksi mau tsunami, 30 menit lagi nyampe pantai. Nah itu ada tuh. Siapa yang buat? Orang TI gitu. Orang TI. Umur tanaman mau hidup, indikator, nah, itu ada semua itu. Jadi TI itu nggak cuma terkait dengan komputer. Cocok tanam TI-nya ada, kantoran TI-nya ada, transportasi TI-nya ada, pertambangan TI-nya ada. Wah Pak, saya kehabisan judul. Mulai dari bangun tidur sampai tutup mata lagi, semua aktivitas berkaitan dengan TI. Coba Anda pikirin. Jadi saya hampir nggak habis pikir kalau nggak alasan, Pak saya nggak kehabisan judul ini udah ada, judul ini udah ada. Nggak mungkin, hampir nggak mungkin gitu loh. Hidup kita itu udah kayak semua teknologi gitu loh. Apa, perumahan, masak, ada ke TI-nya? Ada. Orang robot aja bisa masak gitu. Robot bisa masak. Apalagi? Nggak ada hampir. Gitu. Urusan cinta doang yang nggak ada TI udah. Wah ada juga. Aplikasi pencari jodoh. Ada juga ternyata. Ya. Coba. Hampir semuanya. Urusan keagamaan ada. Wah abrek-abrek tuh. Aplikasi. Misalkan kalau yang Islam, Al-Quran, yang Nasrani ada juga. Hampir semua urusan. Embed itu yang nempel di perangkat. Kalau kita punya perangkat, ada aplikasinya itu biasanya. Isi jelas, yang ada terkait dengan operating system yang ada di komputer. Berbasis web jelas juga ada aplikasi-aplikasi web, bahkan sekarang udah meranah ke Android. AI, artificial intelligence, wah seabrek-abrek sekarang udah. Semua sekarang berlomba-lomba terkait dengan artificial intelligence. Kenapa? Zaman pandemi semuanya online, semua fokus, akhirnya mengisi waktu, semua improve melalui aplikasi gitu. Apa aja bisa dibikin. Yang jago-jago program, wah udah tuh. Ngutak-ngatik jadi alat, ngutak-ngatik jadi sistem. Nah itu bagian dari, jadi ada beberapa sistem yang terkait dengan operating, real time, up to date, aplikasi yang bersifat up to date, banyak contohnya. Terkait dengan bisnis, akumulasi perbisnisan, contoh-contohnya ada. Terkait dengan engineering sama pendidikan, dunia pendidikan ada. Salah satu yang kita pakai SIKA misalkan, yang nempel di perangkat, embed software PC, berbasis web, sama artificial intelligence software ya. Harga perangkat sering diinovasi lebih biaya karena ini tidak murah gitu loh, tidak murah. Hardware, teknologi perangkat bagaimana? Mahal. Aplikasi bisa lebih mahal, tergantung nih. Biaya perangkat lunak dibandingkan saat awal pembangunan, ya karena memang jangan sampai ketika bikin tidak ada maintenance gitu, karena kan dia harus up to date gitu. Kalau memang udah nggak dipakai ya buang aja gitu loh. Tapi makanya itu kan harus dipikirin. Contoh, misal kita bikin aplikasi Tokopedia gitu ya, itu udah dipikirin tuh untuk 10 tahun ke depan misalkan, walaupun ada maintenance gitu. Tapi maintenance-nya jangan harus ngerubah, maksudnya ngerubah basic gitu. Jadi contoh gini lah, yang simple lah. Kalau yang canggih-canggih mah mungkin udah banyak. Produknya mahasiswa ketika bikin aplikasi, pas saya bikin aplikasi Android penilaian misalkan, begitu saya tanya bagaimana menginput nilainya,
itu otomatis. Ya. Terus bagaimana kita bisa ngeprint dan seterusnya lah. Ada kemarin bimbingan saya bikin aplikasi penginapan Kepulauan Seribu. Informasi menyampaikan informasi Kepulauan Seribu. Ada pulau ini, penginapannya ini, ininya ini, wisatanya ada semua gitu. Pertanyaan saya satu, kalau ada orang sono yang pengen memasukkan tempat dia atau tempat wisata itu baru, bagaimana gitu? Bisa Pak, diapain? Bikin ulang program atau diinput gitu. Bikin ulang program Pak, ya nggak begitu gitu loh. Masa setiap ada orang bangun bikin kontrakan, bikin penginapan, terus bilang ke kita, gue punya penginapan baru tuh, masukin dong ke aplikasi, bikin lagi program. Ya, jangan. Aplikasi udah ada, bagaimana? Oke, saya datang, coba foto, cekrek, tinggal oke, klik masuk ke aplikasi. Artinya di aplikasi udah disiapin gitu loh. Nah itu yang dibilang, kalau bisa ada maintenance-nya, ada dan seterusnya. Jangan apa-apa bikin ulang, nggak bisa gitu. Itu yang dibilang terkait dengan biaya. Nah ini nih yang juga, ini penting juga nih gitu, penting. Bikin aplikasi apa? Pergudangan, pengelolaan barang, perpustakaan gitu. Simpelnya kalau saya mah simpel. Ketika Anda bikin aplikasi, saya cuma satu nanya, masalahnya ada gak? Ada masalah gak di situ? Jangan ketika Anda bikin aplikasi, ketika Anda bikin perangkat lunak, tidak ada masalah, nggak bisa. Gitu. Pasti ada masalah. Nah masalah itu nanti akhirnya bisa mengakomodir ciri-ciri tadi, ciri-ciri ini gitu. Bagaimana perangkat lunak itu bisa mudah, user friendly, gitu. Mudah digunakan sama si pengguna. Gitu. Bagaimana perangkat lunak itu bisa mengikuti kebutuhan si pengguna. Jangan sampai bikin perangkat lunak, orang butuhnya nasi, dikasihnya jagung. Kenyang nggak? Sama-sama ngenyangin, kebutuhannya beda. Gitu. Butuhnya nasi dikasih singkong, lah kan sama-sama ngenyangin, kebutuhannya beda. Gitu. Nah, bagaimana aplikasi yang kita bikin berdasarkan kebutuhan? Kalau bikin tidak berdasarkan kebutuhan, aduh, jangan deh, gitu kan. Anda bikin skripsi, kebutuhan nggak? Kebutuhan, bikin. Kebutuhan enggak, jangan gitu. Reliable ya, harus andal pastinya gitu. Kalau nggak andal itu udah pasti gitu. Salah satu keandalan bagaimana sih ya, kalau kita running truk paling nggak bikin bete gitu kan. Truk begitu running, truk nungguin, tinggal kamar mandi, tinggal tidur baru keluar gitu ya. Bagaimana cara begitu diklik ting. Nah itu contoh yang paling gampang. Tapi Pak, saya login Sika susah Pak, loading terus ya. Itu kan ya, paling enggak ya teorinya seperti ini. Jadi kalau nanti Anda bikin ya harus begitu gitu. Harus ada maintenance-nya. Tadi saya sering bilang. Karena maintenance itu terkait dengan kebutuhan yang akan datang. Karena kebutuhan yang akan datang bisa diprediksi tapi tidak bisa diimplementasi. Kita prediksi bahwa akan dibutuhkan sekitar misal 10 kg beras lagi di seminggu kemudian. Ternyata begitu diimplementasi nggak 10 kilo lagi, bisa 20 kilo, bahkan bisa cuma 5 kilo. Tapi bagaimana begitu ada maintenance, begitu ada perbaikan, ya harus ada, lebih mudah. Jangan ngebongkar. Kalau ngebongkar lagi namanya nggak maintenance. Efisien, efektif. Gitu. Tidak boleh menyia-nyiakan penggunaan sumber daya sistem. Nah ini kalau bicara sumber daya tuh nanti hati-hati juga tuh. Sumber daya itu ada sumber daya fisik, sumber daya non fisik. Saya udah sering bilang tuh, repot nanti kalau udah sumber daya sistem. Bagaimana jangan sampai boros.
Sumber daya fisiknya nggak boleh boros, sumber daya non fisiknya nggak boleh boros. Salah satu yang paling simpel adalah terkait dengan basis data misalkan. Jangan mau bikin data yang dipakai seabrek-abrek tabelnya, tapi yang dipakai cuma satu gitu, dan seterusnya. Mudah digunakan, dapat diandalkan, bisa di maintenance, efisien gitu ya. Jangan sampai ada nanti Anda bikin, Anda bisa ngerasain tuh. Mudah gak digunakan? Mudah. Bisa diandalin gak? Enggak, ya repot. Wah, ini sering kejadian. Dapat proyek nilainya mahal. Begitu oke, walaupun mahal, kelarnya terlambat gitu ya. Begitu udah terlambat, mahal, begitu diuji coba nggak sesuai gitu. Begitu dicoba nggak memenuhi kriteria yang udah digarisin pada saat awal. Terakhir udah nggak memenuhi persyaratan standarisasi misalnya. Nah, itu sabrek-abrek deh. Di lapangan udah banyak yang kejadian. Ya. Sekali lagi, kita orang TI, orang informatika, ketika kita melihat sebuah perangkat lunak atau sesuatu hal di luar itu, pergunakan kacamata teknologi informatika. Jangan menggunakan kacamata, maaf, misalkan bisnis, kacamata politik, kacamata pemerintahan, dan seterusnya. Jangan. Karena kalau bicara aplikasi kan kita aplikasi pemerintahan seabrek-abrek gitu. Bagaimana dengan anggaran? Bagaimana dengan terkait dengan keterlambatan, terkait dengan harapan, terkait dengan fungsi kerjanya? Jakarta punya Jaki, Covid punya Peduli Lindungi, Unindra punya Sika LMS. Lagi. Nah, Anda bisa lihat tuh. Mahasiswa ada lagi-lagi perpustakaan, pergudangan, ya kan? Bengkel, sistem informasi. Kita bisa lihat. Ini kasus yang sering muncul memang. Bisa dihindari, bisa, tapi pasti selalu kejadian, pasti. Karena memang itulah fungsinya kita RPL. Karena harus ada analisisnya, harus ada planningnya, harus ada time schedule, harus ada coretan implementasi sampai akhirnya ending. Masalah nanti di akhir ada evaluasi itulah fungsinya evaluasi, mencoret mana kekurangan, mana kelebihan, dan seterusnya. Tapi ya ini selalu muncul nih, 5 ini selalu muncul, minimal 1. Contoh yang real adalah misalkan Anda bikin skripsi, Anda nggak kelar tepat waktu, ya Anda masuk kategori terlambat, gitu. Begitu ngerjain skripsi tugas akhir, ternyata Anda nggak memenuhi nih, gitu, aplikasinya, gitu, dan seterusnya, pasti ada, gitu. Nah, ini banyak kasus lah. Anda bisa lihat lah kasus-kasus sabrek-abrek di ini tahun 1988 yang terbaru aja ada kok gitu aplikasi. Kita nggak bicara sekali lagi, kodnya kacamata TI. Misalkan aplikasi perolehan suara misal. Ya, yang COVID ini udah kelihatan kok aplikasi misalkan Peduli Lindungi, aplikasi Jakarta, scan barcode, dan seterusnya. Nah, itu kalau ditelaah lebih jauh, kalau ini kan karena memang jelas kayak kemarin berapa kali pesawat meleset dan seterusnya, ini kan terkait dengan, walaupun nggak murni kaitannya dengan aplikasi ya, tapi nanya contoh. Yang mengumpulkan baru 5. Nih, tadi kenapa itu sering muncul gitu? Ya karena memang kebutuhannya nggak pas gitu.
estimasi waktu juga ya sangat signifikan gitu loh. Kadang ya kayak gini lah yang simpelnya. RPL tugasnya nanti dikumpulin tanggal pertemuan ke-15, santai. Santai-santai minggu depan ada pertemuan kedua. Baru kedua masih ada yang tiga udah tiga, baru ketiga belum UTS, nggak lama UTS. Begitu H-1, oh iya lupa belum ngumpulin RPL misal. Nah itu salah satu kenapa kita suka menyepelekan hal-hal kecil. Waktu, kalau orang bisnis bilang waktu adalah uang, kalau kita bilang waktu adalah ilmu. Jadi hati-hati. Kenapa? Karena memang kita orang-orang, kita ini ya si pembuat perangkat lunak gitu. Jadi hati-hati. Agak santai dikit atau meremehkan dikit ya udah pasti ada efeknya tuh nanti. Kredit terkait dengan kebutuhan, terkait dengan menyepelekan, nggak realistis, disantai, sering kita temuin. Ya mungkin anda nggak ngalamin, tapi anda ketika nanti ada minimal anda garap prototype skripsi, itu prototype yang anda bikin, anda lihat, anda pasti akan ngalamin ini nih. Coba pegang kalimat saya tuh, pasti anda akan ngalamin gitu. Kualitas sulit untuk ditentukan, didesain, dibangun, karena mungkin kualitasnya agak mumpuni. Jadi memang perlu, kalau secara umum kita nggak bisa bikin ujuk-ujuk perangkat lunak. Jadi saya berapa kali pernah ditanya, ngobrol teman-teman, maksudnya teman-teman lama gitu, teman-teman lama, ini lu kerja di TI ya? Iya, ngapain? Ngajar. Bisa bikin aplikasi gak? Bisa. Yaudah kita ketemu. Begitu ketemu, aku mau bikin ini nih gitu. Kalau saya kan ada panduannya, tanya dulu kebutuhannya apa, tanya dulu masalahnya apa. Jadi nggak bilang gue mau bikin aplikasi ini harganya berapa sih gitu. Nah, saya tanya dulu tuh kebutuhannya apa, gambaran masalahnya bagaimana, penggunanya bagaimana, tingkat waktu real time-nya bagaimana, dan seterusnya. Saking banyaknya pertanyaan itu, besok nggak ngubungin lagi tuh. Nggak. Kenapa? Karena saya nggak bisa begitu ketemu, berapa sih harganya? 10 juta, 50 juta, 60 juta, 100, 700 juta misalnya. Besok ngap-ngapan kita gitu. Ngap-ngapannya apa? Begitu kita datang, astaga database-nya sekian banyak misalnya. Astaga perangkatnya sekian banyak. Astaga usernya sekian banyak gitu. Jangan, kita nggak bisa nyebut. Kita harus tahu itu semua. Terkait dengan apa ya? Karena kita punya teorinya ada. Teorinya ada. Jangan pernah bikin perangkat lunak kalau tidak sesuai kebutuhan. Jangan. Tidak ada masalah. Jangan. Tidak ada pengguna. Ngapain bikin perangkat lunak gitu loh. Ya. Oke. Nih. Estimasi bisa, prediksi bisa, tapi kita nggak bisa memastikan. Gitu. Kita nggak pernah ngebayangin tahun ini keluar prosesor Pentium 5 misalkan. Tahun depan akan keluar, nggak bisa kita ngebayangin. Tapi bisa diprediksi nggak? Bisa. Gitu. Perubahan persyaratan disertai dengan perubahan dalam rencana. Ini juga sering muncul ketika proyek perancangan berjalan. Tiba-tiba ada kebijakan baru, tiba-tiba ada produk baru. Akhirnya itu yang akan update planning. Nah itu hati-hati juga itu. Oh ternyata susah ya. Susah memang kalau kita ngikutin alurnya, ngikutin time schedule-nya. Tapi bisa dibikin nggak bisa, bukan berarti nggak bisa. Nah kalau kita mau benar ya seperti itu gitu. Desain berubah tanpa mengubah persyaratan. Nah itu juga muncul.
database dirubah, tapi nggak mumpuni untuk komponen gitu ya. Itu juga yang dibilang desain berubah. Nih, jarang kita merancang itu dengan mendokumentasi. Mendokumentasi itu bukan memfoto doang, bukan. Kita bikin arsip, bikin notulen rapat, bikin time schedule, itu bagian dari dokumen. Nih, saya cerita, record, itu bagian dokumentasi. Menyimpan, mengarsipkan, itu bagian mendokumentasikan. Merecord absen, merecord tugas, nah itu bagian dokumentasi. Dokumentasi ini diperlukan untuk apa? Kalau terjadi masalah di lapangan gitu. Misal ketika terjadi ada kesalahan sistem, salahnya di mana? Ditelaah, dilihat. Oh di sini, dilihat dokumentasinya, bener gak? Kan pasti ngelihat arsip itu pasti. Gitu. Gak bisa sembarangan gitu. Nah itu punya standarisasi. Salah satunya adalah pendokumentasian. Ya. Karena banyaknya hal-hal seperti itu ketika kita bicara perangkat lunak, nah, inilah muncul RPL. Harapannya RPL itu bisa menjadi salah satu barometer ketika kita merancang sebuah perangkat lunak. Ya, saya ulangi, harapannya RPL menjadi salah satu barometer atau kriteria atau tolak ukur untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di perangkat lunak. Muncullah RPL.